Tidak diragukan lagi kalau Stephen King, salah satu penulis yang paling populer sepanjang masa, telah menemukan kesuksesan dan keamanan finansial. Namun keadaan tidak selalu menyenangkan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang kehidupan tragis dari Stephen King. King dilahirkan di Portland, Maine pada tahun 1947 dari pasangan Nellie Ruth Pisbury dan Donald Edwin Pollock yang menggunakan nama keluarga King. What you have is a body of work that literally has not been out of print, any of his books, since Carrie, which is a tremendous achievement for any writer. Kesulitannya dimulai semenjak awal kehidupannya. Ketika dia berumur 2 tahun, ayahnya pergi untuk merokok dan tidak pernah kembali, meninggalkan keluarganya. He said, "Ruth, I'm going to go out and get a pack of cigarettes." And that was the last she ever saw of him. Akibatnya, Ruth harus membesarkan Stephen dan kakak laki-lakinya, David, seorang diri. Untuk menafkahi 2 orang anak kecil, terpaksa Ruth harus sering berpindah karena mencari pekerjaan yang stabil. Seringkali, dia mengandalkan dukungan dari kerabatnya. Dari Maine, mereka pindah ke Wisconsin, Indiana, Massachusetts, dan Connecticut. Ketika hidup di Wisconsin, Stephen yang berumur 4 tahun pergi bermain bersama anak-anak lainnya dan tiba-tiba kembali ke rumah tanpa mengucapkan satu kata pun sampai pada keesokan harinya. Get the hell off the tracks, Teddy! You wanna get yourself killed? Just like the beach in Normandy. King mengaku tidak mengingat apa yang terjadi. Namun, dia mengatakan kalau ibunya memberitahu bahwa temannya mati tertabrak kereta. Cedera pribadi juga memberikan efek yang buruk. Ketika berumur 6 tahun, King jatuh sakit. Dalam prosedur yang menyakitkan dan traumatis, gendang telinganya harus ditusuk beberapa kali. Tidak lama kemudian, amandelnya pun harus dilepas. Akibat dari kesehatannya yang buruk dan beberapa kunjungan ke rumah sakit, King melewatkan banyak kelas. Disepakati kalau dia harus ditarik dari sekolah untuk mendaftar ulang dan mengulang sekolah pada musim gugur berikutnya. Dia menghabiskan sebagian besar dari sisa tahun itu di tempat tidur atau terjebak di rumah. Namun, ada manfaat tak terduga dari keterlambatan dalam pendidikan terstruktur ini, yaitu membaca. Steve was the reader. He's kind of a big goofy kid. Tanpa adanya TV di rumah, King membaca semua yang bisa dibacanya. Hal itu adalah awal dari hasrat seumur hidupnya terhadap kata-kata yang tertulis. Dia juga menemukan bahwa ayahnya adalah seorang penulis yang bercita-cita tinggi, namun dia tidak sukses. Kemudian, King pun mulai menulis tiruan dari beberapa cerita favoritnya. Atas dorongan dari ibunya, dia pun mulai menulis cerita originalnya sendiri. Ibunya membayar King sebesar 25 sen untuk setiap cerita yang ditulisnya. Seperti yang kemudian dia ceritakan dalam memoirnya, On Writing, 25 sen tersebut mewakili bayaran pertamanya dalam bisnis. Namun, seperti sebagian besar keluarga kelas buruh lainnya, uang selalu menjadi sumber permasalahan. Ruth mengerjakan sejumlah pekerjaan bergaji rendah. Akhirnya, ketika King berusia 11 tahun, Ruth pindah kembali ke Maine untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Sementara keluarganya yang lain membantu Ruth dan anak-anaknya. Dia tidak menikmati keadaan itu. Dan situasi inilah yang memotivasi King untuk keluar dari kemiskinan. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. Saat remaja, dia mulai menulis dan mengirimkan cerita untuk diterbitkan. Dia terus menulis ketika menjadi mahasiswa di Universitas Maine. Stephen began submitting his own stories to magazines, and he started his own collection of rejection slips. Setelah bertahun-tahun ditolak, dia berhasil menjual cerita pertamanya, The Glass Floor, ke Startling Mystery Stories pada tahun 1967. Di kampus, King bertemu dengan Tabitha Sprouse, seorang penulis yang berbakat. Mereka memiliki anak pertamanya pada tahun 1970, seorang anak perempuan bernama Naomi, kemudian menikah di tahun berikutnya. Di tahun 1972, kelahiran seorang putra bernama Joseph melengkapi kebahagiaan mereka. King berhasil memperoleh sertifikat pendidikannya dan terus bekerja sebagai seorang penulis profesional. Namun, karena pekerjaan mengajar jarang didapatkan, King dan Tabitha pun harus berjuang untuk mendapatkan uang yang cukup bagi keluarga mereka. Bekerja pada perusahaan laundry, King pun putus asa dan merasa kalau dirinya ditakdirkan untuk mengulangi kehidupan ibunya. Penjualan cerita pendek yang diterbitkan dalam majalah-majalah pria seperti Cavalier terkadang digunakan untuk menutup pengeluaran menit-menit akhir. Namun, itu pun mereka hanya bisa hidup pas-pasan. Meskipun telah mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar di sekolah menengah setempat, King tetap bekerja di tempat laundry pada musim panas. Pada titik ini, King dan keluarganya tinggal di sebuah double wide trailer di sebuah kota bernama Hammond. Cozy.
Yes, very cozy for a family. Tetapi, kehidupan berubah dengan sangat dramatis ketika King mendapatkan inspirasi untuk menulis cerita tentang seorang gadis remaja yang dibully, di mana dia memiliki kekuatan rahasia dan berbahaya. And Carrie, you're dismissed from gym for a week. Just take study hall instead, okay? King memulai ceritanya, namun tidak lama kemudian putus asa dan membuang lembarannya. Tabitha melihat lembaran halaman yang ada di tempat sampah dan mengambilnya. Berkat dorongan dari Tabitha, King menyelesaikan Carrie. Itu bukanlah novel pertama yang pernah ditulisnya, tetapi itu menjadi novel pertama yang berhasil diterbitkan. Novel itu akan dijual pada Doubleday dengan keuntungan sebesar $2.500. Tapi kejutan sebenarnya datang ketika hak paperback-nya terjual seharga $400.000, di mana setengahnya adalah milik King. Sebuah rezeki nomplok yang hampir tidak terbayangkan bagi seorang penulis muda. Tapi ketika nasib berubah menjadi baik, tragedi kembali menghampirinya. Ruth didiagnosis menderita kanker rahim pada tahun 1973. Bab-bab Carrie dibacakan dengan lantang untuknya dari Advance Kelly Copy. Namun sayangnya dia tidak sempat melihat penerbitan penuh dari buku yang meluncurkan karir anaknya. Kematian sang ibu membuat King terpuruk. Dia bahkan mengaku sedang mabuk ketika memberikan pidato perpisahan. You're a whiskey man, are you not? I was, most of the time. Dengan keberhasilan Carrie, King bertekad untuk membuat peruntungannya terus bergulir. Dengan cepat, dia mempublikasikan novel keduanya, kisah tentang vampir di sebuah kota kecil di Amerika, Salem Slot. Novel itu juga berhasil menjadi hit. Di tahun 1977, kurang dari 3 tahun setelah Carrie diterbitkan, King kembali menerbitkan salah satu kisah rumah berhantu abad ke-20 dan mungkin menjadi karyanya yang paling terkenal, The Shining. Stephen King secara resmi menjadi sebuah sensasi. Here's Johnny! Namun, dengan kesuksesan yang besar, datang pula masalah yang besar. Karena pernah bereksperimen dengan alkohol semenjak usia 18 tahun, dia sadar kalau dirinya rentan terhadap penyalahgunaan minuman tersebut. Namun, dengan pendapatan barunya yang menggiurkan, ketakutan akan kehancuran finansial dan dorongan obsesi untuk menulis, dia memiliki akses ke bahan kimia yang lebih menyegarkan dan berbahaya. Narkoba dan alkohol menjadi bagian dari kesehariannya. Sampai saat ini, dia mengklaim kalau dirinya tidak mengingat menulis cerita tentang pembunuh bernama Saint Bernard Cujo karena dirinya sangat mabuk. Ketika keluarganya melakukan intervensi, dia sadar kalau dia memiliki masalah besar dan harus membuat pilihan. Man takes a drink. The drink takes a drink. And then the drink takes a man. Di tahun 90-an, King berhenti mengkonsumsi narkoba dan alkohol, serta ditetapkan sepenuhnya sebagai seorang penulis cerita horor yang sangat berpengaruh dalam budaya. Tapi itu semua hampir lenyap pada tanggal 19 Juni 1999. Ketika sedang berjalan di dekat rumahnya di Maine, King tertabrak sebuah minivan. Dia menderita cedera yang parah dan membutuhkan waktu penyembuhan yang lama. Saat dia memiliki ide untuk cerita, dia tidak begitu tertarik untuk menuliskannya karena duduk dalam waktu yang lama adalah sumber dari penderitaan besar. You mustn't tire yourself. You gotta rest. You almost died. King sempat berpikir untuk berhenti menulis. Namun, seiring berjalannya waktu, dia pun mulai sembuh. Dia membuat kecelakaannya menjadi sebuah karya besar berjudul The Dark Tower. King bergegas untuk menyelesaikan 3 novel dalam seri tersebut sehingga semua karya besarnya terselesaikan. Pada akhirnya, dia pun kembali aktif menulis. The body's an amazing thing, and little by little, it healed itself. And when that happened, and I started to get some energy back, I wanted to write again. Langkahnya mulai melambat, tapi tampaknya hal itu tidak bisa mengakhiri kreativitas King. Dia terus menulis dan menerbitkan karyanya. Kebanyakan orang mungkin akan berpuas diri dan memilih untuk beristirahat menikmati kekayaannya. Dan dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai $400 juta, ada banyak hal yang bisa dinikmati. Dengan buku-buku baru, adaptasi untuk film dan televisi yang keluar secara teratur, nama Stephen King menjadi sebuah kekuatan besar. Diakui sebagai tokoh sastra yang penting, King dianugerahi World Fantasy Award untuk Life Achievement di tahun 2004, The Grandmaster Award dari Mystery Writers of America di tahun 2007, dan National Medal of Arts di tahun 2014 untuk kontribusinya bagi dunia sastra. For decades, his works of horror, suspense, science fiction, and fantasy have terrified and delighted audiences around the world.
Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Tapi, terlepas dari semua keberhasilannya, dia tetap menjadi orang yang rendah hati dan masih menyebut Maine sebagai rumahnya, serta menghindari semua gaya hidup selebriti. Dengan semua yang dia peroleh, King percaya kalau dia harus memberi. King dan Tabitha sering menyumbang tanpa pemberitaan sejumlah uang besar untuk amal dan tujuan lokal. Tidak ada yang bisa mengatakan kalau Stephen King belum menemukan kesuksesan. Dan penonton dimanapun telah mendapatkan beberapa kisah terbesar dan karakter abadi selama 50 tahun terakhir. There are a few guys in baseball fortunate enough to be able to bring it late in their career. Roger Clemens was one and Nolan Ryan was another one. And I'd like to be that kind of a writer who's still able to bring a fastball. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.